Up, down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fidela Anindya Indrasari, mahasiswi Prodi Fisioterapi ITK Wiyata Husada Samarinda. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang dampak program rehabilitasi terhadap risiko cedera berulang pada atlet. Namun sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu rehabilitasi olahraga dalam konteks fisioterapi? Yuk, simak video berikut. Rehabilitasi olahraga adalah serangkaian intervensi medis, fisik, dan terapi yang ditujukan untuk memulihkan fungsi, mengurangi gejala, dan mencegah keparahan atau kekambuhan cedera pada atlet. Mengapa hal ini penting? Yang pertama, sebagai pemulihan fungsional. Hal ini membantu atlet pulih dari cedera dan kembali ke tingkat performa optimal mereka sebelum cedera. Kedua, sebagai pencegahan kambuhnya cedera. Rehabilitasi yang tepat dapat mencegah cedera berulang dan memastikan penyembuhan yang benar. Ketiga, sebagai pemulihan psikologis. Menangani masalah psikologis akibat cedera seperti stres, depresi, dan hilangnya kepercayaan diri. Keempat, sebagai peningkatan performa. Rehabilitasi yang tepat dapat meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, dan daya tahan atlet sehingga meningkatkan performa mereka. Kelima, mempercepat kembalinya atlet ke lapangan. Program rehabilitasi yang efektif dapat mempercepat proses pemulihan sehingga atlet dapat kembali berlatih dan bertanding lebih cepat. Keenam, mengurangi biaya pengobatan. Rehabilitasi yang tepat dapat mengurangi biaya perawatan jangka panjang akibat cedera yang tidak tertangani dengan baik. Selanjutnya, kita perlu ketahui apa latar belakang dan tujuan dari pembahasan topik kali ini. Saya akan mulai dari background of the topic. Cedera olahraga adalah masalah umum yang dihadapi oleh atlet di semua tingkat kompetisi. Cedera dapat menyebabkan absensi dari latihan dan kompetisi, serta berdampak pada karir olahraga. Satu masalah utama dalam cedera olahraga adalah tingginya resiko cedera ulang setelah atlet kembali berkompetisi. Cedera ulang dapat memperpanjang waktu pemulihan dan menghambat performa atlet. Rehabilitasi olahraga telah terbukti efektif dalam memulihkan atlet dari cedera. Selanjutnya, what are principles of sport injury rehabilitation? Dalam tahapan rehabilitasi, prinsip ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, fase akut. Kedua, fase pemulihan. Dan ketiga, fase reintegrasi yang memiliki tujuan, fokus, dan intervensinya masing-masing. Berikut saya jelaskan. Pada fase akut memiliki tujuan mengendalikan gejala dan mencegah cedera menjadi lebih parah. Fokusnya adalah penanganan segera setelah cedera terjadi, seperti pemberian rest, ice, compression, dan elevation, pengobatan, dan stabilisasi. Contoh intervensinya adalah pemberian obat antiinflamasi, terapi es, terapi kompresi, imobilisasi sementara. Selanjutnya, fase pemulihan memiliki tujuan memulihkan fungsi dan kekuatan otot yang terkena cedera, serta memiliki fokus pada pemulihan rentang gerak, kekuatan, dan fleksibilitas. Dan intervensi yang dapat diberikan adalah strengthening exercise, ROM exercise, dan manual terapi. Terakhir, fase reintegrasi memiliki tujuan untuk mengembalikan atlet ke aktivitas olahraga secara bertahap, serta memiliki fokus untuk membangun kembali daya tahan, kecepatan, dan koordinasi untuk kembali ke performa puncak. Dan intervensi yang dapat diberikan berupa latihan olahraga spesifik, pelatihan kemampuan fungsional, tes lapangan,
dan konseling. Prinsip selanjutnya adalah tujuan rehabilitasi yang dibagi menjadi 3 poin, yaitu pemulihan, pemerkuatan, dan pencegahan cedera ulang. Pemulihan memiliki tujuan untuk memulihkan fungsi normal dan menghilangkan gejala cedera. Ini melibatkan intervensi seperti terapi fisik, terapi manual, dan latihan rentang gerak untuk mengembalikan mobilitas dan fungsi. Sedangkan pemerkuatan memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan kemampuan fungsional atlet. Ini mencangkup latihan penguatan, pelatihan kondisi fisik, dan latihan spesifik olahraga untuk membangun ulang kapasitas fisik. Dan poin pencegahan cedera ulang memiliki tujuan untuk mengurangi resiko cedera berulang saat atlet kembali ke aktivitas olahraga. Tentu, semua ini melibatkan intervensi seperti pelatihan proprioseptif, latihan stabilisasi, dan edukasi mengenai manajemen cedera untuk membangun ketahanan. Lalu, apa faktor-faktor yang mempengaruhi resiko cedera ulang? Faktor-faktor ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan karakteristik cedera, meliputi jenis cedera, tingkat keparahan cedera, dan lokasi cedera. Yang kedua, berdasarkan kondisi fisik dan psikologis atlet, meliputi kondisi fisik, kondisi psikologis, dan kesiapan untuk kembali ke olahraga. Di luar dari faktor-faktor tersebut, terdapat faktor lain yang mempengaruhi resiko cedera ulang, seperti pertama, kualitas dan kepatuhan terhadap program rehabilitasi. Kedua, kesiapan fisik dan psikologis atlet untuk kembali ke olahraga. Ketiga, modifikasi faktor risiko intrinsik meliputi usia, riwayat cedera, dan lain-lain. Keempat, pengawasan dan perencanaan kembali ke olahraga yang tepat. Lantas, jika cedera ulang terjadi, apa dampak jangka panjang yang dialami oleh atlet? Hal ini juga perlu kita ketahui. Pada slide ini, saya membagi menjadi 2 poin. Yang pertama, konsekuensi fisik, psikologis, dan karir atlet sebagai dampak jangka panjang cedera ulang dan pentingnya pencegahan cedera ulang dalam olahraga. Sebagai dampak fisik yang terjadi adalah pertama, penurunan fungsi dan performa fisik jangka panjang. Kedua, peningkatan risiko dan komplikasi gangguan muskuloskeletal lainnya. Ketiga, gangguan mobilitas, kekuatan, dan daya tahan yang menetap. Keempat, perpanjangan waktu pemulihan dan rehabilitasi. Kedua, dampak psikologis, atlet akan merasakan depresi, cemas, dan menurunnya motivasi akibat cedera berulang. Atlet akan merasa frustasi, stres, dan menurunnya kepercayaan diri dalam kembali ke olahraga. Hilangnya rasa identitas sebagai atlet dan penurunan kesejahteraan mental akan dirasakan oleh atlet juga. Dan pada dampak karir atlet, atlet akan kehilangan kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi dan kejuaraan. Penurunan prestasi, penghargaan, dan peluang kontrak atau sponsor. Selanjutnya, terhambatnya kemajuan karir dan potensi pendapatan jangka panjang, dan keputusan untuk pensiun dini dari olahraga. Maka dari itu, pencegahan cedera ulang dalam olahraga sangat penting dan dibutuhkan karena dapat mempertahankan kesehatan dan performa atlet, menjaga kesejahteraan mental, memaksimalkan potensi karir, efisiensi biaya dan sumber daya, menjaga reputasi dan kredibilitas olahraga. Maka kesimpulan dari saya pada materi kali ini adalah program rehabilitasi dalam mencegah cedera ulang memiliki peran krusial karena sebagai pemulihan fungsi fisik, dapat modifikasi mekanika gerak, memberikan peningkatan ketahanan,
edukasi dan perubahan perilaku, serta reintegrasi bertahap pada atlet. Terakhir, penyampaian dari saya adalah saran untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi dan mencegah cedera ulang dapat melalui pendekatan holistik, partisipasi aktif atlet, perencanaan rehabilitasi terperinci, pengawasan dan evaluasi berkala, persiapan dan pertimbangan saat transisi kembali ke olahraga, serta edukasi dan pemeliharaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan sebuah quote dari Billie Jean King yang menyatakan bahwa olahraga bukan hanya tentang memenangkan sesuatu. Ini tentang transformasi, tentang menjadi lebih baik, tentang hidup. Saya Fidela Anindya Indrasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.